Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filantrapi Rokoya Amika dengan nomor NIM 11042300048 dari kelas IE 0602. Nah, di sini saya dari program studi Teknik Industri Fakultas Rekayasa Industri. Di matkul penelitian operasional 2 ini saya akan mempresentasikan materi yaitu state cost problem. Nah, mari kita langsung aja. State cost problem ini tuh adalah masalah yang menyangkut seseorang untuk mencari keberuntungan di Missouri yang memutuskan untuk pergi ke barat untuk bergabung dengan pemburu emas di California nih. Jadi pada saat pertengahan abad ke-19, perjalanan ini akan membutuhkan perjalanan dengan kereta kuda yang melalui negara yang tidak stabil, di mana ada bahaya serius dari serangan perampok. Meskipun titik awal dan tujuannya itu sudah pasti, akan memiliki banyak pilihan untuk memilih negara bagian mana atau wilayah yang kemudian menjadi negara bagian yang akan dilalui dalam perjalanannya. Jadi rute-rute yang mungkin kita lalui itu di situ tuh dimana setiap negara itu di bagian itu diwakili oleh huruf-huruf yang dilingkari dan arah perjalanan selalu dari kiri ke kanan dalam diagram. Jadi mungkin state cost transit itu diperlukan untuk melakukan perjalanan dari titik keberangkatan di negara bagian A atau Missouri ke tempat tujuan negara di bagian J yang dimana California. Lalu selanjutnya itu ada pencari harta karun. Ini tuh adalah orang-orang yang berhati-hati dan sangat peduli dengan keselamatannya nih. Jadi setelah kita berpikir, ia akan menemukan cara yang cukup cerdas untuk menemukan rute paling aman. Jadi polis asuransi jiwa ditawarkan kepada penumpang kereta kuda karena biaya polisnya perjalanan tertentu itu dihitung berdasarkan evaluasi keselamatan rute tersebut. Maka rute yang paling aman adalah rute dengan total biaya polis asuransi yang terendah. Jadi biaya polis standar untuk perjalanan ke negara bagian I ke negara bagian J yang akan dilambangkan sebagai CIJ. Diberikan pada gambar ini. Jadi menjelaskan kayak bagaimana sih pencari harta karun itu ingin menemukan rute perjalanan yang paling aman menggunakan sistem biaya asuransi jiwa. Jadi di sini tuh Kak ada setiap huruf A, B, C, D, E, F, G, dan lain-lainnya ini mewakili sebuah negara bagian atau titik perjalanan. Jadi angka dalam tabel ini menunjukkan biaya asuransi untuk perjalanan dari satu titik ke titik lainnya nih. Misalnya nih jika ingin pergi dari A ke B itu maka biayanya ada 2. Lalu jika ingin dari B ke E itu biayanya ada 7. Nah, dimana tujuannya pencarian harta karun ini tuh adalah mencapai J dengan biaya total paling rendah. Untuk itu ia harus mencari kombinasi perjalanan yang menghasilkan total biaya. Selanjutnya, sistem jalan dan biaya untuk permasalahan kereta kuda. Jadi di gambarnya ini tuh menunjukkan grafis dari permasalahan perjalanan kereta kuda atau state cost problem yang bertujuan untuk mencari rute dengan biaya paling rendah dari titik awal ke tujuan akhir. Jadi setiap lingkaran A, B, C, D, E, F, dan lain-lainnya ini tuh adalah titik perjalanan yang mewakili suatu tempat atau negara bagian. Jadi setiap garis yang menghubungkan dua titik itu menunjukkan jalan yang bisa dilalui dengan biaya tertentu atau ditandai dengan angka di atas garis. Jadi kayak ini. Nah, angka di atas garis itu menunjukkan biaya asuransi untuk perjalanan. Misalnya nih, perjalanan dari A ke B itu kan memerlukan biaya itu angka 2. Terus dari perjalanan ke A ke C itu memerlukan biaya 4. Dari C ke F itu membutuhkan biaya 2 dan seterusnya. Tujuannya ini adalah untuk menemukan jalur dari A ke J. Nah, dari A ke J ini tuh dengan total biaya terendah. Jadi kayak
gimana sih cara untuk menemukan rute dengan biaya terendah. Jadi kita harus pastinya harus mulai dari titik awal A dong, karena pilih jalur yang menuju ke B, ke C, atau D. Jadi berdasarkan biaya paling rendah. Lalu lanjutkan ke titik berikutnya, pilih jalur dengan biaya terendah menuju titik baris E, F, G, terus teruskan hingga mencapai titik tujuan C dengan memastikan total biaya perjalanan adalah yang paling kecil. Lalu di sini ada solving the problem. Jadi solving the problemnya ini tuh pertama-tama itu kita harus memperhatikan bahwa pendekatan PC dengan memilih rute termurah yang ditawarkan oleh setiap tahap yang berurutan tidak selalu menghasilkan keputusan yang optimal. Jadi kita pas ngikutin strategi ini tuh akan menghasilkan rute A, B, F, I, J dengan total biaya yaitu 13, namun dengan mengorbankan sedikitlah pada suatu tahap dapat menghasilkan penghematan yang lebih besar di tahap berikutnya. Sebagai contoh dari ADF ini tuh kan lebih murah dengan keseluruhan daripada ABF kan. Nah, ini tuh termasuk salah satu pendekatan yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan metode coba-coba. Jadi jumlah rute yang mungkin sangat banyak yaitu 18. Ini tuh harus menghitung biaya total untuk setiap rute. Bukanlah tugas yang menarik sih, tapi untungnya ada pemrograman dinamis, jadi memberikan solusi dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada pengacahan yang menyeluruh. Jadi penghematan komputasi yang sangat besar itu untuk versi lebih besar dari masalah ini. Jadi pemrograman dinamis ini tuh dimulai dengan sebagian kecil dari masalah asli dan menemukan solusi optimal untuk masalah yang lebih kecil ini. Kemudian secara bertahap memperbesar masalah, menemukan solusi optimal. Saat ini dari solusi sebelumnya sampai solusi masalah asli yang diselesaikan secara keseluruhan. Untuk itu masalah kereta kuda itu kita mulai dengan masalah yang lebih kecil, di mana pencari harta karun sudah hampir menyelesaikan perjalanannya dan hanya memiliki satu tahap lagi yaitu kereta kuda yang harus dilalui. Jadi solusi optimal yang jelas untuk masalah yang lebih kecil ini itu adalah bergerak dari kondisi saat ini apapun itu ke tujuan akhirnya G. Nah, pada setiap iterasi berikutnya masalah diperbesar dengan menambah satu tahap yang harus dilalui untuk menyelesaikan perjalanan. Untuk masalah yang diperbesar ini, solusi optimal untuk kemana harus pergi selanjutnya dan setiap keadaan yang mungkin dapat ditemukan itu dengan relatif mudah dari hasil yang diperoleh dari iterasi sebelumnya. Nah, rincian yang terlibat dalam mengimplementasikan itu pendekatan ini adalah sebagai berikutnya nih selanjutnya. Nah, ini dia formulasi yang dimana variabel keputusan dengan n 1, 2, 3, 4 tujuannya tuh langsung pada setiap ke n. Jadi yaitu jalur perjalanan yang diambil pada setiap n. Dengan demikian rute yang dipilih itu kan ada A menuju X1, lalu X2, X3, X4, lalu J. Nah, selanjutnya VN lalu status XM. Nah, itu menjadi total biaya dari kebijakan terbaik secara keseluruhan. Jadi, untuk tahap yang tersisa yang dimana dengan asumsi seorang berada di keadaan status atau S itu siap memilih tahap N dan memilih XM sebagai tujuan langsungnya. Dan jika diketahui status N ini tuh maka N XN maksimal
itu menunjukkan nilai dari xn, tidak selalu unik, yang meminimalkan Vn status xn. Nah, ya jadi penjelasan dari sini tuh kita tuh penjelasan dari rumusnya ini itu tuh menyelesaikan masalah state cost dengan metode pemrograman dinamis, yaitu tujuannya adalah mencari jalur A ke J dengan biaya paling murah, yang dimana variabel keputusan xn ini tuh menentukan titik tujuan langsung di setiap tahap perjalanan. Misalnya nih, dari A kita bisa memilih X1 sebagai tujuan pertama, lalu lanjut ke X2 dan seterusnya hingga menuju sampai di J. Nah, kedua ada fungsi biaya total. Fungsi biaya total itu ada Fn X1 Xn. Jadi menghitung total biaya perjalanan terbaik mulai dari suatu titik tertentu. Nah, perhitungan mempertimbangkan biaya langsung saat ini adalah ditambah dengan biaya minimum di tahap selanjutnya. Dan yang terakhir itu mungkin kita perlu adanya prinsip rekursi dalam pemrograman dinamis. Jadi harus mendapatkan biaya minimum, kita menggunakan pendekatan dari belakang backward approach. Jadi dimulai dari titik akhir J lalu mundur ke titik sebelumnya dengan memilih jalur yang memiliki biaya yang murah. Nah, oke, formulasinya tuh nilai C status Sn itu diberikan oleh tabel-tabel sebelumnya untuk mencari Cij dengan menetapkan I sama dengan S, yaitu keadaan saat ini, dengan C Xn atau tujuan akhir, karena tujuan akhir itu keadaan J, jadi dicapai pada akhir tahap yaitu 4 F maksimal 5, J sama dengan 0. Jadi tujuannya adalah menemukan F1 maksimum A dengan rute yang sesuai pemrograman dinamis, yang menemukan dengan secara berulang menemukan F4 maksimum status, F3 maksimum status, F2 maksimum status untuk setiap keadaan S yang mungkin, dan kemudian menggunakan F2 maksimum status untuk menyelesaikan F1 maksimum A. Nah, di prosedur tahap keempat ini tuh kita tuh mencari keberuntungan yang hanya memiliki satu tahap perjalanan terakhir yang tersisa N sama dengan 4. Nah, jalur yang akan ditemukan itu sepenuhnya oleh keadaan itu saat ini adalah status. Jadi bisa berada di titik H atau I dengan tujuan akhirnya yaitu S4 sama dengan J. Dengan demikian, rute yang harus diambil untuk tahap terakhir ini adalah S langsung ke J. Nah, lebih ditanya ini tuh kita itu harus nyari nih menentukan gimana cara menentukan biaya, karena perjalanan set cost-nya itu setelah tahap ini tuh tidak ada lagi keputusan yang harus dibuat karena kita itu sudah mencapai tujuan akhir J. Nah, kalau mau menentukan biayanya itu kita perlu seseorang berada di H, maka satu-satunya tujuan yang tersisa adalah J dengan biaya perjalanan yaitu 3. Nah, jika seseorang berada di I, maka dia juga harus jalan tuh ke J dengan biaya perjalanan yaitu 4. Sehingga biaya optimal untuk tahap 4 langsung sama dengan biaya perjalanan ke J dari titik awalnya.
Oke, selanjutnya prosedur solusi tahap ketiga. Ketika si pencari keberuntungan masih memiliki dua tahap lagi nih, yaitu N sama dengan 3. Di sini prosedur selanjutnya itu membutuhkan beberapa perhitungan. Sebagai contohnya nih, anggaplah si pencari keberuntungan berada di tahap ke F. Kemudian seperti digambarkan pada gambarnya sebelumnya itu dia tuh harus pergi ke tahap H atau I dengan biaya langsung sebesar CFH sama dengan 6 atau CFI sama dengan 3. Jika ia memilih keadaan H, biaya tambahan minimum setelah ia sampai di sana diberikan dalam tabel sebelumnya itu sebagai F4 maksimum H sama dengan 3. Seperti yang ditunjukkan di atas simpul H dengan diagram. Oleh karena itu total biaya untuk keputusan ini itu adalah 6 tambah 3 yaitu 9. Dan yang terakhir, jika ia memilih keadaan I, maka total biayanya itu 3 tambah 4 sama dengan 7, yang mana lebih kecil nih. Oleh karena itu pilihan optimalnya adalah pilihan yang terakhir, yaitu X3 maksimum sama dengan I, karena memberikan biaya minimum yaitu F3 maksimum F sama dengan 7. Untuk slide selanjutnya, prosedur penyelesaian dari tahap ketiganya itu perhitungan serupa itu perlu dilakukan jika memulai dari dua keadaan awal lainnya. Jadi yaitu ada S sama dengan E dan S sama dengan G. Nah, dengan dua tahap perjalanan tersisa itu kita coba nih lakukan perhitungan secara grafis. Terus lihat nih dari gambarnya nih, secara aljabar dengan menggabungkan nilai CN dan F maksimum 41 untuk memverifikasi hasil. Nah, lebih detailnya lagi, di tahap 3 ini tuh kan kita harus menghitung nih biaya perjalanan jika seorang berada di titik awal yaitu ada E, F atau G dan masih memiliki dua tahap perjalanan lagi sebelum mencapai ke tujuan akhir G. Nah, cara hitung biaya minimumnya yaitu kita harus menentukan biaya optimal dari E, F, dan G. Kita harus mengikuti yaitu pertama, menentukan pilihan tujuan di tahap ketiga atau dapat menuju dari H ke G, H atau I, lalu menghitung total biaya perjalanan dari titik awal ke titik yang berikutnya atau C1 X3 lalu ditambah biaya optimal di tahap selanjutnya yaitu F4 maksimum F4 maksimum X3. Maka dan yang ketiga itu memilih rute dengan biaya minimum. Contoh nih dari perhitungan untuk E. Jika dari E menuju ke H biaya perjalanannya CFH itu adalah 4. Karena kita sudah menghitung nih sebelumnya bahwa biaya dari H ke J itu maka total biaya itu jalan dan itu ada F3 EH sama dengan 4 tambah 4 itu kan 8. Dan pilihan terbaiknya dari E adalah H dengan biaya minimum 4. Jadi kesimpulannya mungkin mencapai tujuan dengan biaya minimum seorang di I, F, atau sebaliknya menuju H lebih dulu.
Oke. Selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian tahap 2. Jadi penyelesaian untuk masalah tahap kedua itu ada yang sama dengan 2, di mana masih ada 3 tahap perjalanan yang tersisa dilakukan dengan cara sama seperti sebelumnya. Dalam kasus ini yaitu F2 status, X2 sama dengan C status X2 ditambah F maksimum 3 X2. Misalnya nih, jika seseorang berada di keadaan huruf C, maka perhitungan dilakukan seperti yang dijelaskan. Kita itu di orang tersebut itu harus memiliki menuju ke E, F, atau G dengan biaya langsung yaitu C ke E, CCE min 3. Nah, lalu orang tersebut itu harus menuju ke E, F, atau G dengan biaya langsung yaitu C ke E, CE sama dengan 3, C ke F, CF sama dengan 2, C ke G, CCG sama dengan 4. Setelah mencapai ke E, F, atau G, biaya yang ditambah untuk setiap ketiga sampai ke-7 akhir diberikan dari tabel N3. Ini itu adalah F maksimum 3E sama dengan 4, F maksimum 3F sama dengan 7, F maksimum 3G sama dengan 6. Nah, perhitungan untuk masing-masing pilihan, jika memilih X2 sama dengan E, itu adalah F2CE sama dengan CCE plus F maksimum 3E sama dengan 3 tambah 4 sama dengan 7. Lalu untuk jika memilih X2 sama dengan F, maka F2 CF sama dengan F maksimum 3F sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9. Dan ini yaitu jika memilih X2 sama dengan G, F2CG, CCG plus F maksimum 3G sama dengan 4 tambah 6 yaitu 10. Dari ketiga angka ini biaya minimumnya itu kan ada di angka 7. Oleh karena itu biaya total minimum dari C ke 7 akhir itu adalah 7 dengan rute yang terbaik menuju ke E, X2 sama dengan E. Nah, di tahap ini juga kita harus menghitung biaya perjalanan dari titik ke C dengan masih tersisa 3 tahap menuju tujuan akhir J. Nah, nentuin cara menentukan jalur yang terbaik itu kita harus melihat nih pilihan dari C bisa ke E, F, atau G. Begitu biaya langsung menuju tujuan tersebut. Lalu menambahkan biaya optimal dari tujuan tersebut sampai ke tujuan akhir yaitu J. Dan yang terakhir memilih jalur dengan total biaya minimum. Oke, selanjutnya yaitu prosedur penyelesaian tahap 2. Kita harus melakukan perhitungan serupa ketika memulai dari keadaan B atau D yang hasilnya untuk masalah N sama dengan 2. Nah, dari ini pada baris pertama dari ketiga tabel itu terlihat bahwa
E, F itu memberikan nilai minimum untuk X2. Nah, jadi jika kita memilih dari keadaan B atau D, tujuan langsung yang optimal adalah menuju E atau F. Jadi penjelasan yang cukup sederhana, di mana kita tuh harus melakukan untuk menemukan jalur termurah dari B atau D ke tujuan akhir untuk setiap kemungkinan jalur. Kita harus menghitung total biaya dan memilih yang paling terkecil. Bagaimana sih cara membacanya? Jadi di kolom X-nya ini menunjukkan tujuan yang bisa dicapai dari keadaan awal, yaitu status B, C, atau D. Lalu kolom E, F, G itu berisi total biaya jika memilih masing-masing tujuan tersebut. Lalu ada kolom F2 status itu berisi minimum dari setiap keadaan awal. Nah, dari kolom X2 maksimum itu menunjukkan tujuan terbaik yang harus dipilih untuk mencapai biaya minimum. Jika kita mulai dari B, maka pilihan terbaiknya adalah menuju E atau F dengan biaya yaitu 11. Jika memilih dari C, pilihan terbaiknya adalah menuju E, biaya yaitu 7. Jika memilih dari D, pilihan terbaiknya yang menuju E atau F itu adalah biayanya yaitu sama-sama 8. Dengan metode ini tuh kita bisa menentukan jalur termurah dari berbagai titik awal hingga tujuan akhir. Nah, prosedur penyelesaian tahap 1 pada tahap pertama X sama dengan 1 ini masih ada 4 tahap yang harus ditempuh. Perhitungan yang dilakukan mirip dengan perhitungan di tahap kedua X sama dengan 2 yang telah dibahas sebelumnya. Bedanya itu hanya ada satu keadaan awal yaitu A. Seperti yang ditujukan pada diagram tabel di bawah ini merangkum 3 alternatif. Tujuan pertama dari A karena memilih minimum adalah 11, maka F1A sama dengan 11 maksimum dan X1 sama dengan C atau D maksimum. Apa sih yang kita harus lakukan? Yaitu menemukan jalur termurah dari keadaan awal A ke tujuan akhir. Dari titik A, kita bisa memilih 3 tujuan pertama, B, C, atau D. Kita bisa menghitung total biaya untuk masing-masing jalur dan memilih yang paling kecil. Nah, di kolom X ini tuh menunjukkan tujuan yang bisa dipilih dari A. Kolom B, C, D berisi total biaya untuk menuju masing-masing tujuan tersebut. Lalu kolom F1 status itu menunjukkan biaya minimum yang bisa diperoleh. Kolom X1 status maksimum menunjukkan tujuan terbaik yang harus dipilih untuk mencapai biaya minimum. Nah, kesimpulannya nih, itu dari A ke B, biaya totalnya adalah 13. Lalu dari A ke C itu total biayanya ada 11, dan dari A ke D itu totalnya ada 11 juga. Jadi ada biaya yang paling kecil, maka pilihan terbaiknya adalah pergi ke C sama D. Karena metode pemrograman dinamis ini tuh bisa membantu menemukan jalur optimal dengan biaya terendah dari awal hingga tujuan akhir. Selanjutnya, kesimpulan dari semuanya ini tuh solusi optimal untuk keseluruhan masalah sekarang itu dapat diidentifikasi dari keempat tabel tersebut. Hasil dari masalah N sama dengan 1 itu menunjukkan bahwa pencari keberuntungan itu yang harus memilih salah satu dari keadaan C atau keadaan D. Misalnya dari memilih X1 maksimum sama dengan C, untuk N sama dengan 2 hasil, untuk S itu status sama dengan C adalah X2 maksimum sama dengan E. Hasil itu mengarah ke masalah N sama dengan 3 yang memberikan X3 maksimum sama dengan H untuk
status dikurangi E. Dan masalah M sama dengan 4 itu menghasilkan S4 status sama dengan C untuk S status sama dengan H. Oleh karena itu, salah satu rute optimal adalah A, C, E, H, C. Untuk memilih X1 maksimum sama dengan D akan menghasilkan dua rute optimal lainnya, yaitu AD, E, H, C, dan AD, F, I, J. Jadi keduanya itu menghasilkan total biaya F1 maksimum A sama dengan 11. Dan yang terakhir ini adalah grafik text codes problem. Jadi masalah jalur perjalanan bobot ini tertentu. Oleh karena itu, di contoh ini terdapat bagian-bagian gambar di mana terdapat ada simpul atau not yang diberi nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, T, dan ada tepi atau X atau garis penghubung antara simpul memiliki angka yang menunjukkan bobot adalah jarak, waktu, atau biaya perjalanan. Nah, di tahapan teks ini, grafik itu dibagi menjadi beberapa tahapan. Ada 1, 2, 3, 4. Untuk membantu menentukan jalur yang terbaik. Contohnya, dari simpul A ada stek 1, sementara simpul T itu ada stek 4 sebagai tujuan akhir, maka itu dinamakan bobot antar simpul. Jadi setiap garis antara simpul memiliki angka yang mempresentasikan biaya atau jarak antara titik. Misalnya ada simbol A ke B, bobotnya itu kan ada 11. Sedangkan dari A ke C itu kan bobotnya ada 7. Nah, cara memahaminya itu tujuan dari grafik ini kan untuk mencari jalur dengan bobot optimal bisa minimal atau maksimum dari A ke T. Dengan pemrograman dinamis, kita bisa memeriksa semua kemungkinan jalur dan memilih yang paling optimal sesuai dengan bobot total terkecil atau terbesar. Contohnya, jika mencari jalur dengan bobot minimum dari A ke T, kita harus mempertimbangkan jalur mana yang memberikan total bobot terkecil tersebut. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.